Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang ingin saya tanyakan menyambung pertanyaan yang pertama tadi, penggunaan kata Sayyidina. Ada seorang teman yang sholatnya pada bacaan tahiyatnya itu nggak menggunakan Sayyidina, contohnya Allahumma sholli ala Muhammad gitu aja. Itu benar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah masalah Sayyidina. Bolehkah, ini pertanyaannya berangkai. Yang pertama, bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan kata Sayyidina, terlepas di dalam sholat atau di luar sholat? Yang penting, bolehkah kita menyebut Nabi Muhammad dengan gelar Sayyidina? Maka jawabnya adalah mutlak boleh, karena Nabi Muhammad sendiri yang mengajarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad, ya, tentang hadis syafaat. Nabi Muhammad menyebutkan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala fakhr. Ana sayyidun nas, aku sayyidnya manusia. Jadi yang nggak mau Nabi Muhammad disebut sayyid itu kayaknya bukan manusia. Karena Nabi Muhammad ngomong ana sayyidun nasi yaumal qiyamah, ana sayyidu nasi. Yang enggak mau wallah alam. Nah ini berarti tuannya siapa nanti? Aku adalah sayyidnya manusia yaumal qiyamah, di hadis sahih, dan itu keluar dari lidah Rasulullah SAW. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Dan masih banyak riwayat-riwayat ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya anak Adam, kecuali merasa anaknya apa ya? Ya pokoknya bukan Adam, binatang tidak enak disebut di sini. Kalau merasa anak Adam, Nabi Muhammad adalah sayyid. Jadi kalau menyebut Sayyidina Muhammad adalah boleh-boleh saja. Cuman setelah itu, bolehkah kita mengucapkan Sayyidina di dalam sesuatu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Misalnya salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengajari dengan kalimat Sayyidina. Tapi bolehkah kita menambah Sayyidina Muhammad di dalam salawat yang kita baca? Karena tadi sudah kita jelaskan, pada dasarnya mengucapkan Sayyidina itu adalah boleh. Tentu, dan itu adalah menunjukkan atau gelar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam salawat pun kita diperkenankan. Sebab kalau kita menambahkan sesuatu yang dari diri kita, itu yang tidak boleh. Tapi kita menambahkan sesuatu yang memang Rasulullah pernah menyebut dirinya. Allahumma salli ala Nabi Muhammad, boleh atau tidak? Boleh, karena Nabi adalah gelar untuk Nabi. Allahumma shalli ala Rasul Muhammad, boleh, dan tidak dilarang. Karena apa? Itu tidak bertentangan, karena pada dasarnya menyebut Sayyidina itu adalah boleh. Cuman permasalahannya nanti di dalam sholat itu loh. Ini sebagian membahas di sini. Bolehkah kita menambah Sayyidina di dalam sholat? Pertanyaannya adalah, apakah zikir-zikir di dalam sholat itu memang sudah seperti itu? Kalau seandainya ada ditambah sesuatu yang tidak bertentangan maknanya, itu dilarang atau tidak? Apalagi diambil dari riwayat lain. Jawabnya adalah kisah Sayyidina Abdullah ibn Umar dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sayyidina Abdullah bin Umar itu waktu mengucapkan kalimat tasyahud, kan dalam tasyahud itu bunyinya begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ternyata riwayat sahih dari Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Umarnya, beliau berkata asyhadu an la ilaha illallah, ditambah oleh beliau wahdahu la syarikalah, dengan kalimat yang jelas dalam hadis tersebut, wa ana zidtuha, dan aku tambah ini. Jadi ada contoh, dan dia merasa bahasanya menambah, beliau menambah wa ana zidtuha,
Dan tambahannya wa ana zidtuha, dan aku tambah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah. Dan kebetulan ini kisahnya kisah tasyahud. Yang berani mengatakan, yang mengucapkan Sayyidina dalam tahiyat adalah bid'ah, berani membid'ahkan Sayyidina Abdullah ibn Umar. Kalau masalah Abdullah lain, mana yang lebih utama, itu lain cerita. Akan tapi ini adalah masalah yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Waktu bertasyahud, beliau tidak seperti yang lainnya. Kalau yang lainnya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan beliau pun dengan terang-terangan mengatakan wa ana zidtuha, dan aku tambah. Loh, kok ada contoh? Jadi hal semacam ini celah. Jadi hal-hal begitu adalah sederhana. Yang pakai al-sayyidina mangga, yang tidak pakai jadi mangga, karena tidak merusak makna dan tidak merubah makna. Dan Sayyidina adalah gelar kebesaran Nabi Muhammad, dan apa yang ditambahkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar lebih panjang daripada Sayyidina, karena wahdahu la syarikalah. Dan dengan terang-terangan wa ana zidtuha. Kalau seandainya beliau diam, tidak mengatakan wa ana zidtuha, kalau beliau tidak mengatakan wa ana zidtuha, kaidahnya dalam ilmu hadis apa? Semua omongan sahabat yang tidak ada kesempatan untuk berijtihad berkenaan dengan kayak begitu pasti disandarkan ke Rasulullah. Tapi ternyata tidak, beliau dengan terang-terangan mengatakan wa ana zidtuha. Dalam hadis juga Imam Bukhari meriwayatkan salah satu sahabat Nabi salat di belakang Rasulullah. Waktu itu setelah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, waktu sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, rupanya sahabat Nabi di belakang sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, nambah sendiri dari dirinya. Sampai setelah assalamualaikum Nabi Muhammad menoleh. Namanya Rafi, sahabat Nabi ini. Aku dengar siapa yang tadi menambah tambahan di belakang. Bingung, dipikir bakal dimarahi oleh Rasulullah. Aku yang menambah. Setelah itu Nabi Muhammad menjawab, inni ra'aitul malaikata yabtadiruna. Aku melihat malaikat itu bersegera berebut untuk menulis kebaikan yang kau ucapkan. Loh, hadis sahih ini. Barangkali mereka mengatakan, oh ini kan dikukuhkan oleh Nabi, namanya takrirnya Nabi. Tapi kembali kepada kisah Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi hal-hal begini ini adalah masalah yang sederhana. Anehnya orang menganggap ini ke urusan akidah, sehingga digigit Sayyidina Astaghfirullahaladzim. InsyaAllah sederhana masalah Sayyidina, dan hujahnya sangat kuat. Ini sangat jelas. Yang mau pakai Sayyidina, pakai Sayyidina. Kalau tidak pakai Sayyidina, adalah hanya sedikitlah. Mungkin harus bisa menyadari, masa menyebut Nabi Muhammad begitu saja, menyebut Muhammad, sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebut di dalam Al-Quran kecuali dengan gelar abdihi. Kalau Muhammadun mustambah Rasulullah, pasti ada gelar untuk Nabi Muhammad, tidak semata-mata menyebut Muhammad, tidak ada. Jadi bagaimana Allah memuliakan Nabi Muhammad, tidak akan disebut Nabi Muhammad kecuali ada gelar setelah atau sebelumnya. Kenapa kita tidak meniru itu, memuliakan Nabi Muhammad dengan menyebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuman kadang orang dengan komentar ekstrim, paling bagusnya adalah niru Nabi. Nah, kita menyebut Sayyidina juga niru Nabi kok. Lalu gimana kesimpulannya? Jangan diributkan. Kalau ente nggak mau pakai Sayyidina, bagi saya tidak ada masalah. Yang penting cinta benar ke Rasulullah. Kalau anda mau pakai ya Sayyidina, sudah dijelaskan tadi. Jadi jangan sampai hal-hal ini menjadi satu permasalahan ya yang berat ya. Di dalam segala zikir pakai Sayyidina, kasusnya sama. Sayyidina Abdullah bin Umar malah menambah wa ana zidtuha, menambah di dalam tasawuf tersebut. Kemudian memang orang aneh-aneh